Shalom, puji syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena kasih dan anugerahnya, kembali kita dihantarkan di dalam ibadat tengah minggu kita pada malam hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita, sebab kita percaya Tuhan pasti hadir di tengah-tengah ibadah yang kita lakukan. Kita akan memulai ibadah kita mau angkat pujian kita dengan lagu Penyertaan-Mu. Sesungguhnya semuanya adalah karena penyertaan Tuhan. Tuhan ada menyertai kehidupan kita. Biarlah kita senantiasa membanggakan Dia di dalam kehidupan kita. Sebab Dialah satu-satunya Allah yang senantiasa menerangi kepada seluruh kehidupan kita. Biarlah kita juga mau bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Terutama
kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagai kami ada pada saat ini. Kami percaya kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Dan Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berdaulat penuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk seluruh penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Tiada Allah yang lain yang layak kami sembah, kami muliakan, kami puji. Hanya Engkau satu-satunya yang kami tinggikan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk satu kesempatan yang indah yang masih Engkau berikan bagi kami semua. Kami dapat beribadah di dalam ibadah tengah minggu ini. Walaupun kami melakukannya secara online. Tetapi kami percaya Tuhan tidak mengurangi hadirat-Mu yang akan Kau nyatakan bagi kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami rindukan kehadiran-Mu, kami rindukan urapan kuasa-Mu, kami rindukan pemulihan-Mu Tuhan terjadi bagi kami semua seluruh umat-Mu. Agar kami mau menjadi umat yang bangkit, kami mau menjadi umat yang bangun Tuhan. Untuk memberikan yang terbaik kepadamu, untuk kepujian juga kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada malam hari ini. Mohon kiranya hati nurani yang baik Tuhan Yesus hadirkan bagi kami semua. Sebab kami percaya Tuhan Yesus Kristus, ibadah yang kami lakukan mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada haleluya saudara? Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi umat yang tidak pernah takut, tidak pernah gentar. Sebab Dia Tuhan yang menyertai kita. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menyertai kita, Allah Maha Kudus. Bagi orang benar di hadapannya, Dia ingat akan janjinya. Tuhan yang menyertai kita, Allah Juru Selamat. Bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita katakan Tuhan yang menyertai. Tuhan yang menyertai kita.
Itulah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus senantiasa hadir, sebab dialah Allah yang perkasa di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Besar dan Perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Kita katakan besar Allah kita, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Tiba saatnya saudara-saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran Injil sepenuh akan dinyatakan, difirmankan kepada kita pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita untuk kita terisi penuh dengan kebenaran Injil firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak.
Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami sudah memuji, bergirang, berglori di dalam nama-Mu, tiba saatnya di pertengahan ibadah kami pada malam hari ini, kami akan mendengarkan suara kebenaran Injil firman-Mu ditaburkan. Biarlah ya Tuhan terlebih dahulu ampunilah segala dosa, kesalahan, kelemahan kami, ketidakpengertian kami di hadapan-Mu. Tapi kami mohon kepadamu Tuhan, pengampunan yang daripadamu memulihkan kehidupan kami, menghancurkan segala ya Tuhan kekerasan di dalam hati kami. Biarlah ketika firman itu ditaburkan, kami memiliki hati nurani yang baik, hati yang mau tunduk taat kepadamu. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah ketika firman itu ditaburkan, firman itu ya Tuhan Yesus Kristus berakar, bertumbuh juga berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Biarlah firman itu juga yang senantiasa memelihara kepada seluruh kehidupan kami, tingkah laku kami. Agar biarlah kehidupan kami menampakkan terang Injil keselamatan yang daripadamu. Berkatilah tempat di mana kami beribadah. Kami mohonkan kiranya urapan kuasa-Mu tetap mengalir, sehingga ketika firman itu ditaburkan, seperti benih yang ditaburkan di tanah yang subur, di tanah yang baik. Begitulah kehidupan kami Tuhan, agar kami terisi penuh dengan kebenaran Injil firman-Mu. Bahkan itu berlimpah-limpah dapat kami bagikan ke sebanyak orang, ke sebanyak-banyaknya orang, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam kita berjumpa kembali di dalam ibadah tengah minggu kita. Semua hanya oleh kasih karunia Tuhan. Kalau kita masih bisa beribadah di tengah minggu ini, kita akan mulai renungan singkat kita pada malam hari ini yang terambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 sampai 11. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara, perikop yang baru yang kita baca itu adalah tentang hidup orang Kristen. Apa saja yang dilakukan oleh orang Kristen itu? Mari kita lihat. Kita mulai dari ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, yang pertama, hidup orang Kristen itu adalah suka beribadah. Hidup orang Kristen adalah hidup yang beribadah
Karena melalui ibadah ada pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat dalam Ibrani yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Ibrani yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang 25, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Itulah hidup dari orang Kristen. Hidup yang beribadah. Hidup yang saling menasihati, saling menguatkan. Bahkan semakin hari semakin giat dilakukan ibadahnya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab kita telah melihat tanda-tanda tentang hari Tuhan ini atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Semua tanda-tanda kedatangannya yang tertulis dalam Alkitab sudah digenapi. Kedatangan Tuhan Yesus hanya tinggal sekejap. Itu dikatakan bahwa orang Kristen harus semakin giat melakukan ibadahnya. Hidup orang Kristen adalah hidup yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua kita lihat apakah hidup orang Kristen itu. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 4 itu dalam ayatnya yang ke 8 dan 9. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ciri yang kedua, hidup orang Kristen itu selain dia beribadah, hidupnya penuh dengan kasih. Karena memang itulah yang menjadi ciri dari orang Kristen, kasih. Mari kita lihat, kita buka dalam Roma yang ke-12 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Roma 12 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Inilah hidup orang Kristen, yaitu hidup dalam kasih. Firman Tuhan katakan, kasih itu jangan pura-pura. Pura-pura mengasihi, tidak, tapi dengan tulus hati kita boleh mengasihi kepada semua orang dan melakukan apa yang baik. Melakukan apa yang baik. Kasih itu kepada semua orang. Saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi kepada siapapun, baik orang yang baik kepada kita maupun orang yang melakukan jahat sekalipun kepada kita, kasih itu harus tetap dinyatakan, karena itulah yang menjadi ciri dari hidup orang Kristen, yaitu kasih. Mengasihi semua orang adalah
kasih yang tertinggi. Bukan hanya mengasihi kepada saudaranya seiman, tapi bahkan pada mereka yang tidak mengenal Allah, yang belum mengenal pada Tuhan Yesus. Kita harus menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, agar mereka boleh melihat kasih itu dan mereka boleh menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah hidup orang Kristen. Selain dia hidupnya beribadah kepada Tuhan, selalu melekat dan mendekat kepada Tuhan, hidupnya juga memiliki kasih antar sesama, baik itu kepada orang yang baik maupun kepada orang yang tidak baik kepada dirinya. Kasih itu harus tetap dinyatakan. Kita akan melihat yang selanjutnya, cirinya. Yang ketiga adalah ayatnya yang ke-10 dari 1 Petrus 4 itu ayatnya yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Hidup orang Kristen adalah hidup yang mau melayani. Melayani Allah, melayani sesama. Mari kita lihat ayatnya yang tertulis di dalam Matius 20 ayatnya yang ke-28. Matius 20 ayatnya yang ke-28, demikianlah firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia yang datang yang sebenarnya adalah anak Allah, memiliki kekuasaan tertinggi. Tapi dia memberikan teladan, mau melayani. Kalau yang menjadi Tuhan kita saja memberikan teladan seperti itu, maka kita yang mengaku percaya wajib untuk mengikuti keteladanan dari Tuhan Yesus, yaitu mau melayani sesama dan melayani Tuhan Yesus. Melayani kepada sesama dan kepada Tuhan Yesus itu bisa dilakukan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita melakukan perbuatan yang baik kepada sesama kita. Kita melakukan perbuatan yang baik kepada orang-orang baik yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Sebab di Alkitab dinyatakan bahwa melayani Tuhan itu mengunjungi saudara kita yang ada di penjara, yang ada di rumah sakit, memberikan minum pada saat mereka haus, memberikan mereka makan pada saat mereka lapar, memberikan mereka pakaian,
pada saat mereka tidak mempunyai pakaian. Tuhan katakan kalau kita melakukan bagi mereka dari salah satu orang yang terkecil itu, kita sudah melayani Tuhan. Kalau Tuhan kita, Juru Selamat kita, sudah memberikan keteladanan bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan itu setelah Tuhan Yesus buktikan di dalam selama kehidupannya di dunia ini, Dia terus melayani baik kepada manusia maupun kepada Allah Bapa di surga. Maka kita pun wajib untuk mengikuti keteladanan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita orang Kristen wajib untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Itu ciri yang ketiga, selain beribadah, hidupnya penuh dengan kasih. Hidup orang Kristen juga hidup yang mau untuk melayani. Kita akan melihat yang terakhir, yaitu di dalam ayatnya yang ke-11. Dari 1 Petrus 4 itu ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ciri yang keempat adalah orang Kristen itu harus mau untuk memberitakan firman. Kita lihat dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Beritakanlah firman. Sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Jadi harus bersiap untuk memberitakan firman Allah. Baik atau tidak baik waktunya. Artinya di dalam segala keadaan kita harus bersiap untuk memberitakan firman Tuhan. Kita bersyukur kalau di gereja kita dilakukan khatam. Itu adalah pengenalan kita kepada firman Tuhan. Mari kita ikuti setiap harinya. Kita mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Agar seperti yang firman Tuhan katakan ini dalam 2 Timotius 4 ini, agar baik waktunya atau tidak baik dalam segala keadaan apapun, kita siap untuk memberitakan firman Tuhan. Itulah kehidupan orang Kristen. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang beribadah, kehidupan yang penuh kasih, kehidupan yang mau melayani, dan kehidupan yang mau untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu juga merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Agar kita mau memberitakan firman Tuhan kepada seluruh
umat manusia, agar mereka pun boleh mengenal kebenaran, jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara, itu kalau kita sudah melihat, biarlah kita boleh melakukan di dalam segenap kehidupan kita. Kita yang mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, maka sudah menjadi kewajiban kita lah untuk mengikuti keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ayatnya yang terakhir, kita buka dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Maka jadilah kita sebagai penurut-penurut Allah. Penurut-penurut Allah adalah orang yang selalu melakukan setiap kehendak dan perintah Allah. Itulah penurut Allah. Seperti seorang anak yang terkasih, seorang anak yang menjadi kesayangan bapaknya, karena dia selalu menuruti setiap perkataan bapaknya. Dan kembali kalau kita melihat dalam kehidupan Tuhan Yesus yang telah mempersembahkan dirinya agar keselamatan itu boleh kita terima, boleh menjadi korban yang harum bagi Allah. Demikianlah juga penghidupan kita. Biar kita juga memperkenalkan keselamatan ini, kasih Allah ini, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus kepada manusia, agar manusia boleh mengenal juru selamat mereka dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Salam. Kita akan menutup ibadah kita di malam hari ini dengan menaikkan pujian Mengalirlah Kuasa Roh Kudus.
Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau di malam hari ini masih ada kesempatan bagi kami untuk datang beribadah kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu dalam ibadah kami, dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, ibadah ini ya Tuhan kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menyukakan hati-Mu. Bapa, walaupun kami mengadakannya secara online di tempat yang berbeda, yang berjauhan ya Tuhan, tapi biarlah kiranya Bapa kuasa-Mu yang mempersatukan kami ya Tuhan. Dan kami yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini, kami yakin, kami percaya bahwa kami telah Engkau berkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Nya mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus hidup kalau kami telah menyatakan bahwa kami percaya kepadamu. Maka biarlah kami boleh mengikuti dari setiap keteladanan-Mu ya Tuhan Yesus yang telah Kau berikan kepada kami. Bapa, berkenanlah ya Allah Engkau mengajari kami akan kebenaran firman-Mu, agar semakin hari hidup kami semakin seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, setiap doa, permohonan dari sidang jemaat-Mu, umat-Mu ya Tuhan, yang mereka naikkan ke hadapan-Mu, kalau itu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, hadirkanlah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Bapa, peliharalah kehidupan sidang jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga ya Tuhan Yesus. Biarlah ada kasih dan sayang-Mu di dalam kehidupan mereka, mencukupi setiap keperluan dan kebutuhan mereka ya Bapa. Bapa Surgawi, mohon kiranya berkat-Mu bagi mereka ya Tuhan yang berusaha berdagang maupun berwira swasta ya Tuhan, apapun usaha mereka, berkenan Kau campur tangan di sana ya Tuhan, sehingga usaha mereka itu boleh menjadi berhasil. Bapa, bagi setiap umat-Mu yang bekerja ya Tuhan, biarlah Engkau yang melihat di dalam pekerjaan mereka. Bapa, turun campur tangan Engkau memberkati pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan Yesus, mereka boleh menjadi saksi di tengah lingkungan pekerjaan mereka ya Tuhan, agar melalui keberadaan anak-Mu ya Tuhan Yesus, tempat di mana mereka bekerja boleh menerima berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, saudara kami yang merindukan pekerjaan, berkenannya Allah Engkau buka jalan bagi mereka. Tunjukkanlah ya Tuhan satu pekerjaan yang sesuai dan seturut dengan kemampuan mereka, yang terlebih lagi yang tidak mengganggu dalam setiap jam ibadah dan pelayanan mereka ya Bapa. Bapa, kami bawakan juga pada sidang jemaat-Mu, mereka yang mengalami kelemahan, sakit, penyakit ya Tuhan Yesus. Kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan, berkenan Kau menjamah dengan kasih-Mu ya Tuhan, memulihkan segenap kehidupan mereka ya Bapa. Angkatlah dari sakit penyakit mereka ya Tuhan Yesus, pulihkan mereka dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga membawakan bangsa negara kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Lihatlah keberadaan bangsa kami. Ampunilah setiap kesalahan dan dosa bangsa kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, berkenan kiranya Engkau membuka jalan bagi bangsa ini, agar satu kali kelak bangsa ini ya Tuhan Yesus boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu ya Bapa. Boleh mengenal Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ya Tuhan. Bangkitkanlah setiap umat-Mu yang ada di negeri ini ya Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke, agar mereka boleh memiliki keberanian untuk bersaksi, memberitakan Injil keselamatan daripada-Mu,
agar satu kali kelak ya Tuhan bangsa ini boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berkenannya Allah Engkau melindungi bangsa kami dari segala bencana-bencana yang mengintip, baik bencana alam maupun bencana ekonomi ya Tuhan. Halaukanlah itu dari negeri dan bangsa kami. Berkenanlah Engkau mengaruniakan keamanan, kedamaian bagi bangsa negeri ini ya Tuhan Yesus. Terlebih lagi ya Tuhan menjelang dari tahun politik, pergantian kepemimpinan bagi bangsa ini ya Bapa. Biarlah ya Tuhan kasih-Mu Engkau nyatakan, agar ya Tuhan Yesus boleh melalui proses yang damai ya Tuhan Yesus. Melalui proses yang aman ya Tuhan Yesus. Pergantian kepemimpinan bangsa ini ya Tuhan boleh berjalan. Bapa, dalam pemilu yang akan datang, biarlah ya Tuhan kiranya boleh terpilih pemimpin bangsa kami Tuhan yang seturut dengan kehendak-Mu. Mereka yang melihat dan memperhatikan kehidupan rakyat bangsa ini ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang menjalankan pemerintahan ini dengan adil dan jujur. Itulah yang akan menjadi pemimpin kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Para pemimpin kami yang sekarang ya Tuhan Yesus, yang dari presiden dengan segenap menteri-menterinya Bapa, dengan segenap jajarannya sampai yang terendah sekalipun kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Mohon berkati pemerintahan kami ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Yesus ada rasa takut akan Engkau di dalam tubuh pemerintahan kami ya Tuhan Yesus. Terlebih lagi ya Tuhan kiranya keselamatan yang daripada-Mu boleh mereka terima ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa permohonan kami kepada-Mu di malam hari ini. Berkenannya Allah Engkau mendengar, mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan di dalam nama itu juga kami akan bersama menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.